Kali ini YPB akan bahas manga terbaru yaitu Boruto Chapter 6. Di sampul mangganya sendiri terlihat ada Shikamaru seorang. Dengan bertuliskan sang jenius yang menjadi Kage adalah sekarang memimpin negara api. Cerita dibuka dengan menampilkan Homura dan Koharu yang ternyata masih hidup namun telah memiliki usia yang sangat tua. Meski begitu, mereka masih tetap menjalankan tugasnya sebagai penasihat. Saat ini, Shikamaru sedang menghadapi mereka untuk meminta nasihat dari dua orang legend itu perihal Boruto dan serangan kode ke desa Konoha. Sama seperti semua orang yang terkena Juno Aida, Koharu sangat tahu kalau Boruto adalah sang pengkhianat yang telah merenggut nyawa sang Hokage. Koharu penasaran kenapa Boruto kembali ke desa. Shikamaru menjawab dia sendiri nggak tahu. Tapi melihat hasilnya, mereka nggak bisa menghiraukan fakta kalau Boruto adalah orang yang menyelamatkan desa dari serangan kode. Meski begitu, Shikamaru penasaran karena Boruto lalu menghilang lagi. Nampak Homura nggak setuju dengan pendapat Shikamaru. Meskipun Boruto telah menyelamatkan desa, tapi dia menyuruh Shikamaru untuk tetap membunuh Boruto. Di Konoha sendiri, dia katakan ada masalah kepercayaan, khususnya percobaan pembunuhan Uzumaki Kawaki. Hingga membuat para ketua sangat marah, bukan hanya soal biaya, tapi mungkin beresiko merusak desa. Shikamaru yang mengerti itu lalu berpamitan untuk pergi. Sebelum itu, Koharu ngasih tahu kalau Shikamaru sudah menjabat sebagai Hokage magang selama 3 tahun. Jadi, Koharu menginginkan agar Shikamaru menjadi Hokage ke-8 secara resmi. Karena jika tetap seperti ini, maka bukan hanya negara api, tapi Konoha akan terlihat buruk bagi negara lain. Meski demikian, Shikamaru nampak belum mau melakukan itu. Sepertinya dia masih memikirkan Naruto dan feelingnya sebagai seorang sahabat sangatlah kuat. Setelah kembali ke ruangan kerjanya, Shikamaru nampak merenung dan memikirkan sesuatu. Gak lama kemudian, Ino datang untuk membawakan dokumen yang Shikamaru inginkan. Sambil mengisap rokok surya, Shikamaru sangat berterima kasih telah merepotkan Ino. Ternyata dokumen itu adalah 3 catatan misi seseorang. Dan Ino sangat penasaran mau Shikamaru apakan dokumen ini. Meski begitu, Shikamaru nggak mau mengatakannya dan malah meminta Ino untuk pergi. Dengan masih diam, Ino pun segera pergi meninggalkan ruangan Hokage. Tapi kemudian Ino menggunakan telepati call untuk menghubungi Shikamaru secara diam-diam. Ino tahu dokumen itu pasti cuma alasan Shikamaru saja. Dan Ino penasaran apa sebenarnya yang ingin Shikamaru cari. Shikamaru bilang dia nggak mau percakapan mereka didengar oleh tim deteksi. Berikut juga dengan Aida, Kawaki ataupun Amado. Jadi Shikamaru minta Ino untuk tidak menyebar percakapan ini pada siapapun juga. Di sini Ino sempat ragu dan nanya balik tentang topik apa yang ingin Shikamaru bicarakan. Karena Ino tahu komunikasi tanpa catatan itu adalah suatu pelanggaran. Shikamaru ngasih tahu kalau ini masalah darurat demi untuk keamanan desa Konoha. Jika Ino nggak bisa mengikuti caranya, maka Shikamaru tegaskan pembicaraan ini selesai. Karena Shikamaru nggak bisa mengandalkan orang lain selain Ino. Akhirnya Ino pun luluh dan setuju untuk mendengar apa yang ingin Shikamaru ceritakan. Wah, sepertinya dokumen itu adalah catatan misi tentang tim 7. Bisa saja Shikamaru ingin mengetahui siapa sebenarnya tim 7 yang diketuai oleh Konohamaru. Apakah Kawaki anak Naruto atau malah Boruto? Di sisi lain terjadi percakapan antara Kawaki dan Aida. Di sana Aida menjelaskan kalau Kawaki telah membangunkan kesadaran ekor 10. Aida nggak tahu secara pasti, tapi ekor 10 sekarang telah menjadi sesuatu yang jauh berbeda. Kawaki nanya bagaimana dengan Code. Karena Kawaki penasaran bukankah Code adalah orang yang bisa mengendalikan ekor 10. Aida mengatakan Code telah kabur ke tempat lain. Dan sekarang para monster dari pecahan ekor 10 kini sudah jauh lebih kuat. Hingga pada akhirnya nggak ada seorang pun yang bisa mengendalikannya lagi. Di sini Aida nampak terganggu dengan tujuan dari para monster itu. Bukan hanya mengincar Boruto dan Kawaki saja sebagai seorang Otsutsuki, tapi mereka juga mengincar hal lain. Nampak Daimon dan Kawaki terus fokus mendengarkan. Aida melanjutkan salah satu orang yang monster itu incar adalah Uzumaki Naruto. Aida nggak tahu kenapa, meski Naruto bukan Otsutsuki, tapi nyawanya sekarang emang sedang diincar. Selain itu, dengan omongan yang malu-malu, Aida mengatakan kalau nyawa dia juga jadi incaran. Meski begitu, Kawaki nampak nggak peduli. Selebihnya, dia cuma peduli pada nyawa Naruto saja.
Kawaki penasaran kenapa mereka mengincar nyawa Naruto dan apa sebenarnya yang para monster itu inginkan. Aida menjawab bahkan dengan kemampuannya dia nggak tahu sampai sejauh itu. Sedangkan Daemon sendiri kini melanjutkan makannya sambil menunjukkan muka yang bengis. Di sini Kawaki nggak takut sama sekali karena Naruto sekarang sudah ada di tangannya. Siapapun mereka bagi Kawaki, fakta dia telah mengalahkan mereka nggak akan pernah berubah. Kemudian Daemon mengajak Kawaki bicara. Dia mengingatkan selain mereka bertiga, orang yang tahu kalau Naruto masih hidup adalah Boruto dan Sasuke. Daemon tegaskan gak bakal ada yang percaya pada Boruto atau Sasuke karena mereka adalah kriminal. Dan jika Shinju ingin mencari Naruto, maka itu akan membuat orang-orang tahu kebenarannya. Simpelnya, semua orang bakal tahu kebohongan yang telah Kawaki buat. Mendengar itu, Kawaki hanya diam saja. Daemon melanjutkan, gak seperti dia dan Aida, Daemon sama sekali gak peduli dengan apapun yang terjadi pada Kawaki. Kemudian Aida segera menghentikan omongan Daemon dan memintanya untuk tidak berkata yang aneh-aneh. Nampak Kawaki yang masih diam lalu segera bangun dari kursinya. Setelah itu dia pergi meninggalkan tempat itu tanpa mengucapkan apapun. Aida penasaran mau kemana sebenarnya Kawaki. Kawaki membalas saat ini dia nggak mau diganggu. Jika mau, Aida bisa melihatnya langsung menggunakan Senrigan. Mendengar itu, Aida nampak sangat cemas. Kemudian saat beranjak keluar, Kawaki menemukan Mitsuki yang berdiri di samping pintu. Melihat hal itu, Kawaki sontak merasa kesal kenapa Mitsuki selalu saja mengganggunya. Mitsuki membalas mengawasi Aida dan Kawaki saat ini sudah menjadi misinya. Mitsuki tegaskan kalau Kawaki ingin mengeluhkan hal ini, maka Kawaki diminta untuk mengatakannya pada Shikamaru. Kawaki sontak nyolot agar Mitsuki tidak melempar tanggung jawab pada orang lain. Di sisi lain, Boruto, Sarada, dan Sumire saat ini lagi berkumpul di taman. Setelah semua yang terjadi, Boruto dan Sarada mengingat kembali saat Sarada langsung memeluk Boruto. Hal itu membuat muka Sarada memerah. Wah, apakah ini tanda-tanda untuk Borusara? Sarada merasa dia telah memeluk Boruto karena terbawa emosi. Dan sekarang Sarada nggak tahu apa yang harus dia katakan. Padahal Sarada punya banyak pertanyaan selama Boruto pergi. Melihat kecanggungan ini, Sumire segera mencairkan suasana. Dia mengatakan sudah 3 tahun berlalu, Sumire sangat lega karena Boruto masih sehat-sehat saja. Dengan tidak seceria dulu, Boruto juga bersyukur karena Sumire juga sehat. Begitu juga pada Sarada, Boruto nggak sangka kalau Sarada bakal langsung memeluknya begitu. Dengan wajah malu, Sarada mengungkapkan kalau dia memang benar-benar cemas pada Boruto. Ya, Boruto mengerti semua itu. Dia juga senang karena baik Sarada atau Sumire, keduanya masih baik-baik saja. Sumire bertanya apakah Boruto sungguh ingin berada di tempat ini. Karena yang mereka tahu, desa Konoha sangat menolak keberadaan Boruto. Boruto bilang dia harus terus menyembuhkan cakranya. Dia nggak mau mengambil resiko, apalagi sampai ditemukan oleh tim deteksi. Meski begitu, Boruto tahu kalau Kawaki pasti akan segera menyadari kehadirannya. Jadi, Boruto nggak punya banyak waktu lagi. Tujuan Boruto menemui mereka adalah untuk berbicara tentang Sasuke. Mendengar nama ayahnya, Sarada langsung penasaran apa sebenarnya yang telah terjadi. Boruto mengatakan kondisi Sasuke saat ini telah terserap ke dalam ekor 10. Sementara Kawaki melihat ke depan dan menyadari sesuatu. Ternyata Kawaki telah merasakan kehadiran Boruto yang berada nggak jauh dari tempatnya. Mitsuki yang dengar itu segera menggunakan ular pelacaknya. Kembali ke Sarada, nampak dia terkejut dan penasaran apakah Sasuke terjebak di pohon seperti yang terjadi pada Shinobi Konoha. Boruto membenarkannya. Katanya Sasuke telah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Boruto. Boruto akui Sasuke kalah karena gara-gara dirinya. Mendengar itu, Sumire dan Sarada sontak terdiam. Lalu Sumire mengatakan di desa juga banyak orang yang diserang oleh Claw Grim lalu jadi pohon. Sumire penasaran apa sebenarnya itu. Selain itu, Sumire nggak menyangka ada orang selain Otsutsuki yang dimakan. Boruto menjelaskan keberadaan ekor 10 hanyalah untuk memakan cakra. Monster itu hanya menuruti instingnya walau siapapun mangsanya. Lalu pada akhirnya mereka akan tetap memakan Otsutsuki. Kemudian cakra itu akan membuat ekor 10 menjadi pohon suci. Karena begitulah yang harusnya terjadi di masa lalu. Sarada penasaran apa maksudnya semua ini. Boruto nggak tahu entah kenapa mereka sudah berevolusi menjadi Shinju. Di sisi lain, Mitsuki segera menghubungi tim deteksi untuk memberi info.
Jadi para tim deteksi segera menyambungkan pembicaraan Mitsuki pada Shikamaru. Mitsuki ngasih tahu kalau Boruto ada di suatu tempat di desa ini. Shikamaru penasaran alasan Boruto nggak terdeteksi, mungkin bisa menghilangkan cakranya sama seperti Kawaki. Mitsuki minta Shikamaru untuk memberitahu Eida supaya dia bisa mendapatkan posisi akuratnya. Shikamaru penasaran apa yang telah terjadi pada Kawaki. Ternyata Mitsuki menggunakan ularnya untuk membuat Kawaki pingsan sesaat. Mitsuki berkata hanya dialah yang akan pergi ke tempat Boruto. Alasan dia membuat pingsan Kawaki karena jika Kawaki mendekat, maka Boruto dapat merasakan Kawaki. Selain itu, Kawaki tidak ahli dalam hal pelacak. Jadi Mitsuki minta Shikamaru untuk membiarkannya pergi dan gak mau Boruto sampai kabur lagi. Di tempat lain, Sumire dan Sarada masih bingung dengan penjelasan ekor 10. Boruto bilang alasan ekor 10 berevolusi mungkin karena cakra code yang mempengaruhinya melalui Claw Grim. Meskipun code bukan Otsutsuki, tapi dia memiliki karma putih dari Isshiki. Dan meskipun karma gagal, tapi tetap memiliki aspek dari Otsutsuki. Jadi nggak mengejutkan kalau itu akan memberikan pengaruh. Tiba-tiba Boruto dihubungi seseorang pakai telepati call. Ternyata itu berasal dari Shikamaru yang minta Boruto berbicara tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Dengan ekspresi biasa, Boruto penasaran kenapa Shikamaru yang menghubunginya. Shikamaru bilang pembicaraan ini nggak akan terlacak oleh tim deteksi karena dia telah meminta bantuan Ino membuat pembicaraan ini tidak resmi. Sarada dan Sumire sontak penasaran kenapa Boruto diam saja. Sedangkan Boruto bertanya kenapa Shikamaru melakukan ini padahal dia sekarang adalah seorang Hokage. Shikamaru bilang beberapa orang memang menyebutnya begitu, tapi secara resmi dia masih belum menjadi seorang Hokage. Lalu Boruto menanyakannya bagaimana dia bisa mempercayai Shikamaru. Shikamaru mengatakan agar Boruto segera pergi dari sana karena ada seseorang yang akan datang mengejar Boruto. Baru saja bilang begitu, ular Mitsuki sudah mengikat tubuh Boruto. Boruto sontak nggak berdaya dan nampak kewalahan. Jadi dia melemparkan pedangnya dan segera menggunakan teknik Hiraishi no Jutsu. Dengan begitu Boruto bisa berteleportasi pergi dari ular itu. Setelah itu Boruto melihat ke belakang dan kaget yang menyerangnya adalah sobatnya sendiri yaitu Mitsuki. Dengan mode Sage Ular, Mitsuki telah berniat untuk membunuh Boruto di sini dan mengatakan kalau Mitsuki sudah menunggu hingga masa Boruto kembali. Sarada dan Sumire berusaha untuk menghentikan Mitsuki, tapi Mitsuki menolak dan meminta mereka untuk minggir. Saat ini Mitsuki tegaskan dia nggak boleh menahan diri. Kemudian Sarada sontak dibuat kaget melihat Mitsuki menggunakan teknik ular. Melihat itu, Boruto bersiap untuk melapisi pedangnya dengan energi listrik. Lalu dengan kecepatan tinggi, Boruto menebas semua ular itu jadi peyek. Kesal dengan itu, Mitsuki menghentakkan tanah dan mengeluarkan banyak ular dari tanah. Tapi Boruto yang sudah tahu segera menggunakan teknik terbang milik Otsutsuki. Wah, ini adalah pertama kalinya Boruto ditunjukkan bisa terbang seperti Kawaki. Sedangkan Sumire dan Sarada hanya bisa melihat pertarungan mereka. Nampak Mitsuki sangat kesal Boruto bisa menghindar hanya karena dia Otsutsuki. Lalu Boruto memasukkan pedangnya lagi dan berpamitan pada Sarada. Boruto berjanji dia pasti akan menyelamatkan Sasuke dan semua orang yang telah menjadi pohon. Sarada dan Sumire hanya bisa menatap Boruto dengan penuh cemas. Dan juga Boruto tegaskan dia pasti akan kembali lagi. Setelah itu Boruto segera pergi dengan terbang meninggalkan mereka. Sumire dan Sarada terus fokus melihat kepergian Boruto. Sedangkan Mitsuki hanya diam saja tanpa mau mengejarnya. Sambil pergi dari Konoha, Boruto kembali berbicara dengan Shikamaru. Boruto katakan kenapa Shikamaru tidak menghentikan Mitsuki. Jika Shikamaru ingin bicara dengannya, kenapa Shikamaru tidak melakukan itu? Shikamaru menjawab dia nggak mau mengambil resiko karena bagaimanapun Konoha ingin Boruto mati. Termasuk seluruh negara api mengecam semua itu. Jika Shikamaru menghentikan Mitsuki, maka akan menimbulkan kecurigaan besar. Lalu Boruto nanya apa sebenarnya tujuan Shikamaru. Shikamaru bilang dia ingin membuat kesepakatan dengan Boruto. Boruto penasaran, membuat kesepakatan adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Tapi Shikamaru meminta Boruto untuk menjawab apakah Boruto adalah Uzumaki yang asli. Wah, kelihatannya Shikamaru juga sudah mulai curiga dengan apa yang sebenarnya terjadi ya. Sedangkan Ino yang mendengarkan nampak cukup penasaran kenapa Shikamaru bilang begitu. Shikamaru melanjutkan dia nggak bisa percaya kalau semua ini adalah genjutsu.
Alasan Shikamaru berpikir begitu, ini sesuatu yang gak dia pikirkan sebelum mendengarkan Amado bicara. Dan Shikamaru merasa kemungkinan ingatan di kepalanya adalah palsu. Ino sontak kaget dan berpikir itu adalah hipotesa yang gila. Nah, tapi semua penjelasan ini, kata Shikamaru, akhirnya ada tujuan. Dia berpikir jika Kawaki dan Boruto saling bertukar peran, mereka bisa mencapai titik pemahaman yang penuh. Di sini Ino masih penasaran kenapa Shikamaru bisa berpikir seperti itu. Jadi Shikamaru ingin dengar bagaimana jawaban Boruto. Kemudian Boruto telah sampai di hutan dan yakin Kawaki nggak bakal bisa merasakannya. Boruto nanya berapa jauh jangkauan telepati call ini. Shikamaru menjawab bagi Ino dia harusnya bisa mencakup 100 km dari desa. Tiba-tiba ada ular Mitsuki di dalam pakaian Boruto. Dan ternyata ular itu adalah ular pelacak yang membuat Mitsuki dapat mengejar Boruto. Melihat Mitsuki datang, Boruto menghentikan pembicaraan dulu dengan Shikamaru. Dan dengan tatapan dingin, Boruto tegaskan ini akan repot Mitsuki. Wah, nggak disangka dua sobat ini bakal melakukan pertarungan sengit ya. Tapi karena chapternya baru sampai sini, jadi kita tunggu saja di bulan depan.